LSM yang kemarin vokal menyerang Kades Hoho sepertinya harus berpikir ulang. Karena di balik sosoknya yang santai, ternyata ada dukungan penuh dari Jenderal Andika Perkasa yang... Saya tidak pernah mengganggu ormas. Saya tidak pernah mengganggu LSM. Ya. Tapi kalau saya diganggu duluan, kalau saya disakiti. Bapak, apa masalahnya sih itu teh yang rame banget? Oh, kita kan ada... Sangat disayangkan pada peristiwa Kades Hoho yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja. Setelah dikeroyok oleh ribuan LSM, Kades Hoho mengungkapkan dengan nada emosional bahwa ia dikeroyok oleh puluhan orang saat keluar dari aula, teman-teman. Kades Hoho Alkaf melaporkan bahwa kacamata miliknya hancur, pakaiannya robek, dan seluruh atributnya dilepas paksa oleh masa LSM Harimau. Dan dalam videonya, Kades Hoho mengatakan bahwa dia tidak pernah mengganggu LSM lainnya, teman-teman. Tapi ketika dia diganggu, dia siap gitu. Dia menunjukkan sikap yang tidak takut sedikit pun kepada anggota LSM manapun, teman-teman ya. Pengeroyokan yang terjadi pasca audiensi yang panas terkait proses penjaringan perangkat desa di wilayahnya, teman-teman. Ini lucu ya, ada anggota LSM yang memang tidak lulus ujian seleksi, tetapi seluruh anggota LSM itu marah dan mengeroyok Kades Hoho, teman-teman. Ya memang kalau ada pemimpin yang baik gitu ya, pasti tidak disukai, pasti ada saja orang yang tidak sukai. Nah ini juga sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat, yang kita tahu bahwa Kades Hoho ini teman dekat atau ya pernah sering lah kemarin juga berkunjung ke Kang Deddy Mulyadi. Kita tahu Kang Deddy Mulyadi juga sama tidak disukai oleh anggota LSM ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran bangunan liar dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kita lihat dulu bagaimana klarifikasi dan komentar dari warga Jawa Tengah, teman-teman ya, silahkan. A few moments later. LSM yang kemarin vokal menyerang Kades Hoho sepertinya harus berpikir ulang. Karena di balik sosoknya yang santai, ternyata ada dukungan penuh dari Jenderal Andika Perkasa yang siap menjamin keamanan sang Kades. Saya tidak pernah mengganggu ormas. Saya tidak pernah mengganggu LSM. Ya. Tapi kalau saya diganggu duluan, kalau saya disakiti, juga banyak ormas yang akan membantu saya. Nah, mudah-mudahan semuanya baik. Saya juga tidak mau sebenarnya bergesekan, berselisih dengan siapapun ya. Kenapa saya harus membela warga saya? Karena memang harus dibela. Kalau dalam kebenaran, saya pasti akan membela warga saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan video update lainnya. Dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Info hangat terbaru dari Pak Kades Hoho Alkaf. Ternyata ya ada anggota LSM Harimau itu yang mengikuti ujian perekrutan perangkat desa Purwasaba, dan anggotanya itu tidak lolos karena nilainya jeblok alias mendu ya, alias on, nilainya tidak memenuhi kriteria, tidak diterima. Akhirnya meminta untuk auden ya, rembukan, dan minta untuk diulang. Memang ada ujian ulangan ya, anak sekolah waktu sakit ulangan ngikutin berikutnya diulang, mungkin ada. Ini perekrutan perangkat desa loh, Bren. Ya, Pak Kades sudah menyampaikan, sudah sesuai dengan mekanisme, dan panitia-panitia yang ditunjuk itu sudah melalui prosedur yang ada katanya ya. Tapi berhubung ada beberapa orang yang mengikuti kontestasi atau ujian untuk menjadi perangkat desa itu, anggota LSM yang tidak nilainya tercukupi, akhirnya tercoret, kuciwang loh, Bren. Karena dari berita yang ada, info yang hangat yang ada, perekrutan itu melibatkan 400 warga yang pertama, akhirnya disaring menjadi 100, disaring lagi menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada.
tentunya mulai ujian tulis, terus interview dan segala macamnya mungkin prosedurnya aku nggak ero Bren, perekrutan piye ya. Ya lek perekrutan perangkat desa Pati lewat bupati sementing nyogok, tapi adalah konangan. Ini di Purwasaba maunya transparansi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan, tapi membuat kuciwa karena anggota LSM yang tidak diterima, akhirnya terjadi nganget melocot gebul-gebul yang terjadi di aula kecamatan antara LSM perangkat desa yang difasilitasi Polsek dan Koramil. Tapi yang membuat Pak Kades ini komplain ya, dari anggota LSM ratusan dan temannya Pak Kades hanya 10 orang. Waktu Pak Kades menyampaikan usir ya, lembel lo sikat, nanti saya yang tanggung jawab. Ini kata-kata polisi apa preman dan kata-kata polisi apa preman. Seharusnya oknum polisi itu tugas fungsinya adalah melindungi rakyat, pengayom masyarakat. Dia kok malah kon gebuki terus tanggung jawab, ini apa? Yang dikecewakan Pak Kades adalah kenapa 10 temannya suruh keluar semua, tapi LSM masih ada di dalam dan ada di luar ruangan. Sedangkan teman-temannya sudah suruh pergi jauh-jauh. Ini ada apa? Makanya Pak Kades mau menyampaikan minta perlindungan dan mau membuat laporan ke Polda ya, Mabes, Polda Jateng, bahkan menyebut Pak Kapolri ya, bagian Propam juga, karena menyangkut kinerja yang disampaikan Pak Kades sudah sesuai dengan aturan yang ada, tapi masih mendapatkan pengeroyokan dari LSM yang ada. Infonya begitu friend ya. Intinya kayak kalau saya begini, mendoakan semoga ada jalan yang terbaik, saling memahami, saling mengerti, saling menyadari. Selesai friend. Nah, dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot kayak gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan ngeroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua sampai ke jalan raya, diusir, mobilnya juga dikeluarin, gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan setelah selesai audiensi, saya keluar dikeroyok puluhan orang, saya dipukulin, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya, dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang untuk ujian karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Bapak, apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Oh, kita kan ada kosongan perangkat desa. Apa yang kosong? Kadus 3-3-nya. Kepala dusun di sana berapa sih upahnya, pendapatannya? 2.100.000. Hampir sama ya? Sama tunjangan 2,5. Di kita berapa kepala dusun? 2. Sama tunjangan. Terus sama ya? Besar itu 2,5. 2,5 Ya. Dengan tunjangan. Nah, kemudian kita penjaringan perangkat desa. seleksi lah ya. Seleksi, ujian. Untuk tahapan-tahapan kita selalu didampingi dari sana.
sama ujian praktek. Yang daftar berapa orang? 13 Di 12. Warga warga Purwasaba. Purwasaba semua. Terus Udah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat mana-mana bupati, ke camat agar ujiannya dibatalkan. menganggap proses Curang. seleksinya tidak fair. Ya. Oke. Cuma udah audiensi pertama di awal desa udah dijawab semua. Yang datang waktu itu ya camat, dinas, kabak hukum, inspektor juga datang semua udah dijawab. Juga mereka masih nggak percaya, audiensi lagi lah kemarin di kecamatan. Pertanyaan yang sama udah dijawab juga, cuma sampai kemana seperti Emang ada apinya? kayaknya bukan cuma api. Terus Ya udah itu kan udah dijawab semua, tapi tetap dari peserta itu kan ada yang didampingi oleh LSM. Karena kebetulan yang 2 orang itu juga anggota LSM. Nah, terus setelah audiensi saya keluar, kan saya cuma ngomong ya udah gini aja Pak Camat, Pak Panitia, terus sama Pak Kepala Dinas, kalau seperti ini terus tidak ada selesainya. Kalau yang merasa tidak puas atau jangan diduga-diduga terus, nanti kita juga kalau nggak melantik yang nilainya tinggi, kita ya justru kita zolim gitu loh. Ya Kepala Dinas pun udah di situ ya pokoknya kesamat-samat udah lurus aja, udah lempeng aja, karena tidak ditemukan adanya kecurangan. Terus masih tidak percaya itu ada 7 pertanyaan dari peserta itu yang tidak lolos, udah dijawab semua. Cuma tetap minta untuk diulang ujiannya, untuk dibatalkan rekomnya. Padahal rekom udah keluar lama, ini seharusnya udah dilatih. Nah, kita dengan gitu kan kita ditekan juga sama yang nilainya tinggi, ditekan, audiensi lagi. Nah, pemerintah kabupaten juga tidak segera memberi kejelasan. Kalau memang udah jelas sebenarnya ya ini kan bola panas kan di desa waktu ini. Sekarang Bupati kalau nggak salah ya sekarang. Sudah dilantik. Jadi rekomendasi dari camat ditandatangani oleh Bupati. Iya. Bupati sudah tanda tangan? Belum Oh, belum. sekarang. Saya pernah jadi bupati, pernah jadi wakil bupati. Sekarang jadi gubernur. Saya baru tuh Pak, ada seleksi perangkat desa, ribut. Desa Purwasaba itu LSM juga, bukan orang sini, kayak gitu loh. Seolah-olah biar banyak, biar seolah-olah warga sini kayak gitu. Mohon maaf, saya dari dulu tidak pernah melibatkan warga saya. Saya tidak pernah ngompori warga saya untuk melawan, ya. Karena apa? Saya kepala desa. Saya harusnya melindungi warga saya, ya. Kalau saya masih bisa berjuang, masih bisa ngatasi, saya nggak perlu nyuruh-nyuruh warga saya, ya. Warga saya yang Purwasaba ini luas dan banyak ribuan orang, saya tidak menyuruh untuk terlibat dalam urusan ini, karena kebanyakan orang dari luar, ya. Kalau orang dari dalam yang selalu mengatasnamakan warga Purwasaba, berapa terus kok bisa mengatakan warga masyarakat Purwasaba, ada berapa orang, buktinya mana, gitu loh. Tanda tangankah dari warga ada berapa, 6.000 sekian yang jiwa pemilih di desa ini, itu baru warga newe kon tanda tangan pada nggak mau kok, RT-nya aja pada nggak mau kok, perwakilan warga
kan lucu. Sangat disayangkan pada peristiwa Kades Soho yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja yang mengatakan yang tidak manut hajar saja, saya yang bertanggung jawab. Bagi saya itu adalah kata-kata seorang preman, bukan kata-kata seorang anggota polisi. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memerintahkan untuk menghajar, dan malah dia yang berani bertanggung jawab. Itu suatu tindakan yang konyol bagi saya. Karena ingat, Kades Soho tidak sendiri. Buat orang-orang yang mengatasnamakan LSM Harimau ya, kalau menurut gua harimau itu ya apa namanya, nggak keroyokan gitu. Harimau itu berburu itu sendiri gitu. Jadi orang-orang yang ngeroyok Kades Soho itu menurut gua itu mental-mental tempe ya. Jadi bukan harimau. Kalau menurut gua itu dia ayam ini, ayam broiler lah. Kalau ayam broiler itu kan rame-rame toh beraninya toh. Nah, ayam broiler seperti itu tuh. Nah, gua nantangin lah buat orang-orang LSM Harimau lah. One by one di Kalimantan Selatan. Nah, gua tantangin duel sekalian. Gua tantangin duel ketuanya LSM Harimau. Kalau menurut gua bukan harimau lah, kucing itu. LSM kucing. Gak usah banyak cincong lah. Ini di media lagi rame-ramenya Kades Soho ada permasalahan dengan LSM. Tapi kok saya lihat malah orang-orang Purwasabanya kok nggak ada ya. Sama anteng saja, diam saja. Ini gimana? Apakah nggak sayang punya Kades yang mau memakmurkan rakyatnya, mau memikirkan nasib rakyatnya, tapi kok malah dibiarkan berjuang sendiri? Ayo, orang Purwasaba mana? Kalau memang Kades Soho sudah nggak dibutuhkan lagi di Purwasaba, nanti biar diambil sama daerah lain. Oke teman-teman, sepertinya Kades Soho mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Jawa Tengah. Sebagian dari mereka ada yang menginginkan Kades Soho dipecat saja, gitu, diganti atau naik jabatannya sebagai bupati, teman-teman. Dan gubernurnya diganti dengan Bapak Andika, jangan Gubernur Lutfi yang telah menaikkan offset pajak, teman-teman. Yang cuma bisanya menyindirkan Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Oke, peristiwa yang terjadi atas pengeroyokan Kades Soho yang dilakukan oleh anggota LSM ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang memang benar-benar bekerja untuk rakyat, yang memang terlihat kinerjanya dengan baik, memang seringkali tidak disukai oleh sebagian orang. Tetapi tidak disukai oleh orang itu sesuatu yang wajar, apatah lagi adalah seorang pemimpin yang memimpin sebuah entitas masyarakat di bawahnya. Kritik itu boleh, tetapi kalau sudah melakukan pengeroyokan itu sudah bukan lagi kritik, tetapi sebuah tindak pidana kejahatan, teman-teman. Dan kabarnya entah benar atau salah, Kades Soho juga akan melaporkan itu ke Kapolda ya. Siapa saja orang yang provokator yang telah mengeroyok dengan tidak pantas dan tidak punya hati nurani gitu ya, tidak manusiawi gitu, sangat dusun kalau kata orang sini gitu. Ya, semoga Kades Soho selalu sehat dan sepertinya elektabilitas Kades Soho ini semakin menaik dan saya kira sangat pantas untuk menjadi bupati nantinya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.